jadi kayaknya. Mantap. Brengsek tuh yang ngejar-ngejar. Padahal gue baru ngutang 5 juta. Udah kejar mulu. Aduh. Mumpung sepi. Ini gue pamit. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyusun naskah teater. Simak terus videonya sampai selesai ya. Bahagia sekali hidupku. Aduh, kenapa? Gue gak mau ketinggalan. Nggak usah begini ya, jijik. Terus bukumu ada di mana? Oh, di kelas. Yaudah, ambil. Aduh. Woi, Badak lutung, lu ngapain di situ? tunggu. Woi, kalau jalan tuh pakai mata dong. Badak lutung di mana-mana jalan pakai kaki. Bener juga. Tapi kok nyolot sih lo? Ya lu nyolot duluan. Udahlah. Langkah pertama adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan dasar cerita atau pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada penontonnya. Tema akan menuntun laku cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, tema yang akan dipilih adalah kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka dalam cerita tersebut harus dimunculkan selalu aksi tokoh-tokoh sehingga penonton dapat menangkap maksud dari awal cerita bahwa sehebat apapun kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Langkah yang kedua adalah menentukan tipe atau genre dari teater tersebut. Apakah akan mengambil genre tragedi, komedi, melodrama, horor, atau yang lainnya. Kalian tentukan setelah memilih tema. Yang kedua adalah memilih genrenya. Langkah yang ketiga adalah menentukan persoalan. Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita teater. Tidak ada cerita teater tanpa konflik. Oleh karena itu, pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Misalnya, dengan tema tadi, kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Nah, pangkal persoalan yang dibicarakan adalah sikap licik seseorang yang selalu memfitnah orang lain demi kepentingannya sendiri. Persoalan ini kemudian dikembangkan dalam cerita yang hendak dituliskan. Langkah yang keempat adalah membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Gambaran cerita secara global dari awal sampai akhir hendaknya dituliskan. Sinopsis digunakan sebagai pemandu proses penulisan naskah, sehingga alur dan persoalan tidak melebar. Dengan adanya sinopsis, maka penulisan lakon menjadi terarah dan tidak mengada-ngada. Langkah yang kelima adalah menentukan kerangka cerita. Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita dari awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalannya cerita mulai dari pemaparan, konflik, klimaks, sampai penyelesaian. Dengan membuat kerangka cerita, maka penulis akan memiliki batasan yang jelas sehingga tidak bertele-tele. Langkah yang keenam adalah menentukan tokoh. Tokoh yang paling berperan di dalam satu cerita biasanya adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang membawa laku keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis secara mendetail, maka tokoh lainnya nanti akan mudah ditemukan.
Misalnya, dalam persoalan tentang kelicikan, maka tokoh protagonis dapat diwujudkan sebagai orang yang rajin, semangat dalam bekerja, senang membantu orang lain, berkecukupan, dermawan, serta jujur. Berikutnya adalah menentukan cara penyelesaian masalah. Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan tidaklah mudah. Dalam beberapa lakon, ada cerita yang diakhiri dengan baik, tetapi ada yang diakhiri secara tergesa-gesa. Bahkan ada yang bingung mengakhiri sebuah ceritanya. Akhir cerita yang mengesankan selalu akan dinikmati oleh para penonton. Oleh karena itu, akhir cerita dari sebuah teater harus bisa ditentukan dengan baik, logis, dan tidak tergesa-gesa. Langkah berikutnya adalah menuliskan gagasan. Setelah semua disiapkan, maka proses berikutnya adalah menulis. Mencari dan mengembangkan gagasan memang tidak mudah, tetapi lebih tidak mudah lagi memindahkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, setelah naskah selesai dibuat, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah membuat judul. Buatlah judul cerita teater kalian semenarik mungkin. Buatlah judul yang menarik dan bisa mewakili dari isi cerita tersebut. Bikin judul yang membuat penonton itu penasaran apa sih isi ceritanya. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Demikian tadi penjelasan tentang langkah-langkah dalam menyusun naskah teater. Semoga bermanfaat ya, dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.